Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Faiko Trestifat Miriana dengan NIM J3A118262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Proses Komunikasi yang Terjadi Antara Announcer dan Scriptwriter dalam Program Siaran Bogor Bicara di Radio Megasuara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bayu Suryatmaja Suwanda Sikomikom selaku pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, kemudian kepada Dr. Insinyur Wahyu Budi Priyatna, MSI selaku koordinator dan kaprodi program studi komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya. Kemudian bagian pertama, latar belakang. Radio Megasuara Bogor merupakan suatu radio swasta yang terletak di Jalan Surya Kencana nomor 238 RT 4 RW 12 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Radio ini mempunyai frekuensi 100.8 FM dan merupakan salah satu cabang dari Radio Megasuara di Indonesia. Sebagai radio yang masih eksis sampai saat ini, Radio Megasuara mempunyai beberapa acara atau program siaran, salah satunya yaitu Bogor Bicara. Dengan acara ini, Radio Megasuara menyuguhkan acara informatif berbau talk show dan juga lainnya, tentunya dengan narasumber yang berkualitas dan juga terpercaya. Announcer atau penyiar radio merupakan seorang yang mengumumkan ataupun memberitahukan suatu informasi menurut Wibowo tahun 2012. Bagian ini mempunyai peran yang sangat penting karena bertugas untuk mencari pendengar ataupun audiens sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan target audiens yang telah ditentukan. Sedangkan scriptwriter merupakan orang yang bertugas untuk menulis naskah yang akan digunakan sebagai siaran suatu program. Berdasarkan permasalahan yang telah saya angkat, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana program siaran pada Radio Megasuara Bogor. Kemudian yang kedua, bagaimana aspek penyiaran dan penulisan naskah yang diterapkan dalam program siaran Bogor Bicara. Lalu yang ketiga, bagaimana proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan scriptwriter dalam program Bogor Bicara di Radio Megasuara Bogor. Adapun tujuan yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, mengetahui program siaran dalam Radio Megasuara Bogor. Kemudian yang kedua, mengetahui aspek penyiaran dan penulisan naskah yang diterapkan dalam program siaran Bogor Bicara. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan scriptwriter dalam program siaran Bogor Bicara di Radio Megasuara. Kemudian metode yang saya gunakan untuk penulisan laporan tersebut yaitu lokasi dan waktu. Tugas laporan akhir teknik penulisan ilmiah ini dilaksanakan dalam praktikum teknik penulisan ilmiah dilakukan di Radio Megasuara Bogor dan disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen Radio Megasuara Bogor, serta data pendukung lainnya diambil dari web resmi Radio Megasuara Bogor dalam waktu pengambilan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian data instrumen. Data sekunder diperoleh dari data internal seperti internet maupun literatur pada Radio Megasuara Bogor. Data sekunder dapat diperoleh melalui laman web resmi Radio Megasuara Bogor. Kemudian instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara secara online dan alat pendukung lainnya dalam melakukan wawancara secara online. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang terkait. Kemudian lanjut kepada pembahasan pertama yaitu profil Radio Megasuara. Radio Megasuara merupakan salah satu radio swasta di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini. Pada awalnya Radio Megasuara merupakan radio dengan siaran lokal. Namun sekarang radio ini sudah mempunyai cabang di berbagai daerah, yaitu di Bogor dengan frekuensi 108 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96,0 FM, kemudian Kuningan 89,8 FM, Kulon Progo 93,8 FM, Indramayu 92,2 FM, dan Kota Perak 94,6 FM. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan yang kedua yaitu profil Radio Megasuara Bogor. Radio Megasuara Bogor dengan frekuensi 100,8 FM merupakan salah satu radio swasta yang sudah lama berdiri di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Surya Kencana nomor 238 RT 4 RW 12 Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Radio Megasuara Bogor juga pernah menduduki posisi jawara di Kota Bogor dengan meraih peringkat ketiga se-Jabodetabek menurut survei AC Nielsen. Kemudian struktur organisasi dalam Radio Megasuara Bogor
dengan frekuensi 108 FM, yaitu Dewan Komisaris Direksi dan Direktur Utama, Direktur Teknis, Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan, Manajemen, Manajer Programmer, Manajer Teknis, dan Marketing Keuangan. Kemudian dibantu oleh SDM staff yang meliputi staf eksekutif, staf biasa. Selain struktur organisasi tersebut, terdapat juga divisi lainnya seperti penyiar, reporter, dan juga divisi lain yang terkait. Program siaran yang diproduksi oleh Radio Mega Suara Bogor merupakan program yang inspiratif dan juga mengikuti perkembangan zaman. Dan program tersebut dibuat berpusat pada masyarakat karena masyarakat sendiri merupakan pusat dari penyiaran tersebut. Kemudian program-program tersebut adalah program bicara, program Bogor Bicara, Mega Suara Indo Request, Catatan Siang, Holiday on Weekend, dan lainnya. Kemudian dilanjut mengenai pembahasan ketiga, yaitu program siaran yang terdapat dalam Radio Mega Suara Bogor. Dalam Radio Mega Suara Bogor, program siaran bersifat community center programming, yaitu program-program yang diterapkan atau dibuat berpusat kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri merupakan objek dari program tersebut. Setiap program siaran dalam radio ini mempunyai penempatan waktu yang baik, karena penempatan waktu sangat penting untuk menyesuaikan acara program yang akan disiarkan. Lalu, Radio Mega Suara Bogor melakukan pembagian segmentasi berdasarkan usia pendengarnya, yaitu program siaran untuk remaja dengan usia 15-19 tahun, dewasa 20-39 tahun, dan untuk orang tua 40 tahun ke atas. Penentuan ini sangat penting selain agar program siaran tepat sasaran dan mudah dipahami, tetapi juga agar dapat memperoleh feedback atau umpan balik dari pendengar karena berhasil memperoleh informasi yang telah didengarkan oleh pendengar sesuai dengan segmentasi usianya. Kemudian, aspek penyiaran dan penulisan naskah dalam program siaran Bogor Bicara di Radio Mega Suara Bogor. Tentu saja seorang penyiar harus mempunyai sifat yang kreatif dalam penyajian siaran. Seorang announcer dituntut harus kreatif karena kreatif di sini dimaksudkan seorang announcer harus dapat mengembangkan pembicaraan yang telah dikembangkan dalam liputan tersebut. Kemudian, agar menjadi pengembangan tersebut menjadi menarik sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Lalu, seorang announcer juga harus interaktif. Seorang announcer harus bisa membangun suasana, baik suasana dalam studio ataupun di luar studio, sehingga pendengar juga ikut terbaur dalam suasana tersebut. Selain itu, aspek yang lain yaitu seorang penyiar juga harus dapat menyesuaikan pembawaan sesuai dengan program acara tersebut. Dalam program siaran Bogor Bicara, seorang penyiar atau announcer terkesan formal namun tetap santai karena bentuk siaran ini talk show, agar nyaman dan pendengar dapat memahami informasi yang telah disampaikan oleh announcer ataupun narasumber yang terdapat dalam program siaran tersebut. Selain aspek penyiaran, terdapat juga aspek untuk menyusun naskah, agar naskah tersebut layak untuk disiarkan dalam program-program yang diterapkan di Radio Mega Suara Bogor seperti yang diungkapkan oleh Darmono tahun 1998 dalam Parwitasari tahun 2011 sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu apakah materi yang disajikan sudah bisa menjawab semua permasalahan yang diajukan. Kemudian aspek yang kedua yaitu apakah dapat memuaskan keinginan semua lapisan masyarakat. Lalu aspek yang ketiga, apakah materi yang hendak disajikan sudah dicek kebenarannya. Dan yang keempat yaitu apakah materi yang sudah disajikan didasarkan pada sumber yang seharusnya. Kemudian yang kelima, apakah tidak terjadi kesalahan dalam memilih narasumber. Dan yang terakhir yaitu apakah materi yang dipilih benar-benar berkualitas dan tidak terjadi salah pilih. Aspek tersebut merupakan sebuah aspek ataupun kriteria untuk menerapkan suatu tulisan yang baik dalam penulisan scriptwriter dalam suatu acara ataupun program siaran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan scriptwriter dalam program siaran Bogor Bicara di Radio Mega Suara. Proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan scriptwriter yaitu komunikasi satu arah dengan komunikasi horizontal. Maka dalam proses komunikasi ini dilakukan secara langsung. Pada awalnya, scriptwriter akan melakukan penulisan naskah terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada bagian announcer untuk dipahami ataupun dipelajari. Setelah itu, jika dirasa kurang ataupun ada yang perlu ditambahkan, maka seorang announcer bisa mengajukan revisian kepada scriptwriter. Proses komunikasi ini juga menggunakan bahasa formal ataupun bahasa non-formal karena sesuai dengan konteks ataupun situasi yang ada.
Lalu media yang digunakan dalam proses komunikasi ini pun sangat beragam, mulai dari komunikasi secara langsung atau tatap muka, kemudian komunikasi bermedia melalui pesan teks, not, ataupun lainnya. Bagian atau divisi announcer dan scriptwriter harus melakukan komunikasi secara interaktif agar naskah yang ada sesuai dengan apa yang akan disiarkan oleh penyiar ataupun announcer. Tidak hanya berfokus pada penulisan saja, namun dalam Radio Mega Suara Bogor ini, scriptwriter bertugas untuk mengawal jalannya suatu program dengan memperhatikan rundown yang telah tersedia dalam program siaran tersebut. Kemudian dalam proses komunikasi ini terdapat hambatan. Hambatan yang terjadi antara proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan scriptwriter meliputi jarak, miskomunikasi, dan juga keterlambatan pesan. Jarak ini terjadi karena biasanya scriptwriter bekerja di lapangan untuk mencari data ataupun narasumber yang akan diundang dalam program siaran tersebut. Sehingga jika announcer ingin menanyakan kejelasan naskah tersebut terhalang oleh jarak yang terjalin antara keduanya. Kemudian miskomunikasi. Miskomunikasi ini muncul karena adanya kesalahpahaman antara komunikan dan juga komunikator karena penerimaan pesan kurang memahami pesan yang telah disampaikan. Biasanya miskomunikasi ini timbul karena adanya gangguan ataupun noise yang ada dalam penyampaian pesan tersebut, seperti komunikator yang terlalu terburu-buru dalam menyampaikan pesan ataupun lainnya. Lalu keterlambatan pesan. Keterlambatan pesan ini ingin disampaikan biasanya muncul karena ingin disampaikan komunikator kepada komunikan mengalami keterlambatan sehingga komunikasi terlambat mengetahui isi pesan tersebut. Dalam hal ini biasanya keterlambatan pesan muncul dalam penerimaan naskah revisian. Kemudian solusi. Dalam Radio Mega Suara Bogor ini sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan, baik antara karyawan, atasan, ataupun karyawan dengan bawahan. Dengan hal ini, ketika timbul konflik ataupun pertentangan yang terjadi antara keduanya, maka akan diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dengan jalur damai, dengan perundingan yang ada. Kemudian, jika jarak menjadi persoalan, pihak yang berkomunikasi bisa menggunakan media lain untuk melakukan komunikasi, seperti media sosial, WhatsApp, ataupun dengan cara mengirim pesan. Kemudian, untuk keterlambatan pesan, baik announcer ataupun scriptwriter berusaha untuk lebih memprioritaskan prioritasnya tersebut. Lalu, berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pendengar merupakan salah satu aspek terpenting dalam kesuksesan sebuah radio ataupun siaran. Maka dari itu, dibutuhkan kerja keras tim yang tinggi untuk mencapai hal tersebut. Salah satu harus kriteria tim yang terjadi adalah bagian announcer dan juga penyiar dengan scriptwriter. Kemudian, proses komunikasi yang terjadi antara announcer dan scriptwriter bersifat horizontal ataupun komunikasi setara karena bagian ini mempunyai strata ataupun kedudukan yang sama. Jadi dalam proses komunikasinya terkesan lebih santai dan menggunakan bahasa sehari-hari. Dalam proses komunikasi antara announcer dan scriptwriter untuk kelangsungan program siaran mengalami banyak hambatan. Hambatan tersebut baik datang dari luar ataupun dari dalam yang meliputi jarak, keterlambatan pesan, dan juga miskomunikasi. Namun kedua tim tersebut berusaha menangkal hambatan yang mereka hadapi demi kesuksesan program acara yang mereka bawakan. Kemudian saran dalam proses komunikasi yang terjalin antara announcer dan juga scriptwriter perlu dilakukan komunikasi yang lebih efektif dan lebih intensif lagi. Segala hambatan dapat diatasi, agar segala hambatan dapat segera diatasi. Kemudian dalam penemuan masalah harusnya tidak dibebankan kepada satu pihak saja, karena program siaran tersebut merupakan program tim, jadi dibutuhkan kerja sama tim yang lebih erat lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.